Agama itu dalam bahasa Jawanya agami, ugemi atau ageman. Harus itu sudah dasar minimal, karena yang membedakan manusia dengan binatang itu dari segi akhlaknya. Baik tidaknya agama seseorang itu dilihat dari tidak mudahnya menghakimi. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini dulur, saya akan membahas mengenai agama bukan hanya sebagai pajangan saja. Monggo disimak, mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa menyadari nggih, wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, di Jawa nggih, pertama kali kepercayaannya itu adalah kapitayan. Nah, sebenarnya agama itu apa? Karena orang itu kadang nggih, kalau saya menyebut agama, tertujunya itu hanya satu fokus. Mengira saya ini hanya membahas pada satu agama saja. Padahal dulur, di Fitka channel ini bukan channel agama nggih, ini channel budaya, ini channel kejawen. Di mana semua agama itu monggo silakan nggih. Karena saya menyiarkan di sini adab, akhlak nggih, dan warisan-warisan leluhur. Jadi jika tidak sesuai dengan ajaran yang panjenengan yakini, ya tidak perlu dipakai nggih. Tidak perlu terlalu di frontal ya, dimana apa yang saya sampaikan ini seolah-olah menentang suatu agama. Tidak, apa yang saya sampaikan ini kalau panjenengan mau menggali lebih dalam lagi, nanti ketemu kok. Sebenarnya sama saja, dimana yang namanya ajaran-ajaran budi pekerti itu pasti ada dalam semua agama, itu ada. Saya tidak bilang bahwa semua agama itu sama nggih. Tetapi semua penganut agama pasti meyakini bahwa agama yang dianutnya itu baik dan benar. Dan agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling bermusuhan, untuk saling bantai-membantai. Semua pasti mengajarkan yang namanya kerukunan, sesuai dengan ajaran agama yang mana mengajarkan kerukunan. Tetapi faktanya di mana banyak sekali saat ini hal-hal yang berhubungan dengan sara ya, itu dianggap sebagai sesuatu seru-seruan. Miris sekali, saling menghina, saling mengolok, saling merasa benar. Nah, inilah yang menjadikan kita itu terpecah belah itu ya karena ini. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan agama? Agama itu dalam bahasa Jawanya agami, ugemi atau ageman. Ugemi, yang dimaksud dengan ugemi itu adalah dijadikan sebagai pedoman, pegangan dan diterapkan. Ageman itu pakaian yang dikenakan. Nah, maksud dari ugemi dan ageman ini adalah keyakinan yang dipegang, yang diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya dulur, seseorang yang beragama itu harusnya akhlaknya baik nggih. Harus itu sudah dasar minimal, karena yang membedakan manusia dengan binatang itu dari segi akhlaknya. Jadi kalau mengaku sebagai manusia yang beragama, harusnya adab, akhlak dan etikanya ini terjaga nggih. Selalu digunakan seperti ageman. Mestinya harus lebih baik dari orang yang belum mengenal agama. Tetapi faktanya karena orang itu kadang hanya FOMO ya, ikut-ikutan, yang mana gak ngerti sama sekali, asal teriak, asal merasa benar, itu sudah berani berdebat ya, dimana debatnya ini menimbulkan kericuhan.
Debatnya ini menimbulkan orang menjudge bahwa loh, agama ini kok seperti ini ya pengikutnya. Nah, baik buruknya agama itu sebenarnya dari penyandangnya dulur. Kalau penyandangnya baik, maka agama itu akan dipandang baik. Tetapi kalau suatu penganut agama itu perilakunya buruk, tidak sesuai dengan ajaran agamanya, maka yang terkena buruk itu juga agamanya. Oh, jadi agama itu orangnya begitu ya, suka bikin keributan ya. Nah, itu loh dulur. Mau tidak mau, apa yang kita sandang itu pasti menjadi objeknya. Makanya gitu dulur, kalau beragama, belajar agama itu disertai dengan ilmu kemanusiaan dan welas asih nggih. Supaya apa? Tidak hanya pandai beribadah saja, tapi juga pandai memanusiakan manusia, memiliki sifat welas asih. Jadi yang namanya ageman dalam agama itu menerapkan sesuai dengan ajarannya, yaitu dari perilakunya itu. Orang itu yang dilihat pertama kali itu dari perilaku loh dulur. Tanpa panjenengan mengatakan agama panjenengan apa, orang itu bisa menilai dari perilaku panjenengan. Kalau perilakunya baik, orang tidak akan tanya kok agama panjenengan apa. Karena mereka akan mencari tahu sendiri apa sebenarnya agama panjenengan. Sesuai enggak dengan ajaran yang panjenengan anut. Tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan ajarannya, yang ada orang itu akan hilang kepercayaan atau tidak respect dengan pengakuan gembar-gembor panjenengan. Karena orang itu butuhnya bukti, bukti sesuai dengan ajaran yang panjenengan anut. Dan agama itu bukan sekedar pajangan saja ya, untuk sebagai suatu kebanggaan, hanya untuk dibangga-banggakan. Di mana hanya melakukan rutinitas ibadah, kemudian menghafal kitab-kitabnya tanpa tahu isi intisari dari ajarannya yang mana sesuai tidak dengan perilakunya. Karena inti dari yang dipelajari itu ada pada perilaku dan akhlak. Maka dari itu di Jawa itu ada istilah kata bahwa agama itu ageman, bukan hanya sekedar pajangan. Zaman sekarang ini banyak sekali yang salah kaprah nih. Dikira kalau sudah beribadah, kemudian hafal dengan kitab-kitabnya, itu sudah berarti otomatis paling benar, pasti masuk surga. Dosa-dosa yang lain itu baginya bisa ditebus, asal tidak menyekutukan. Nah, memang dulur yang namanya berkhianat atau menyekutukan itu dosa yang paling besar. Manusia saja kalau dikhianati sakitnya ndak kira-kira. Kadang sulit memaafkan. Nah, maka dari itu yang namanya menyekutukan ini salah satu dosa yang paling besar. Tetapi karena salah pemahaman dikira hanya menyekutukan saja yang dosanya besar, akhirnya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa dengan manusia, pokoknya dosa yang selain menyekutukan itu dianggap dosa enteng, diremehkan. Akhirnya perilakunya ini bisa semena-mena, tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Sehingga kadang itu lupa bahwa dosa-dosa yang lain itu juga bisa menjadi dosa besar, dimana kadang menyakiti orang lain itu dianggap atau mengolok-ngolok lah ya, itu dianggap itu dosa ringan, aku pasti diampuni kok kalau minta maaf minta ampun sama Tuhan. Dikiranya itu dosa yang paling mengerikan itu hanya menyekutukan, sehingga dosa-dosa lain itu disepelekan. Lah pada akhirnya jadi lupa bahwa Tuhan itu maha adil. Adil itu bukan untuk yang hanya rutin beribadah saja loh ya. Dengan orang yang berbeda denganmu, berbeda keyakinan denganmu, Tuhan itu juga maha adil. Jangan dikira kalau menyakiti orang yang tidak sama agamanya denganmu kemudian tidak berdosa gitu ya. Tetap saja dosa karena Tuhan itu maha adil ya. Dengan binatang saja itu ada perhitungannya, ya.
Binatang yang tidak punya agama itu kalau disakiti itu ada balasannya, ada perhitungannya, ada karmanya. Apalagi sesama manusia meskipun berbeda keyakinan dengan kita. Jadi yang diperangi itu perilakunya, perilaku yang mana mungkin mengganggu ya, mengancam, membahayakan. Yang diperangi itu bukan manusianya yang tidak ngapa-ngapain, hanya karena berbeda agama saja sudah diperangi, berbeda pandangan saja sudah diserang habis-habisan, dikatakan sebagai sesat lah, menyimpang lah, dimana mungkin itu tidak masuk ke ranahmu. Jadi kadang-kadang yang membuat kacau adalah mendebat sesuatu yang bukan urusanmu. Mungkin kalau mengingatkan ya dulur, mengingatkan dengan cara yang baik dan benar ya, itu kan menggugurkan kewajiban. Tetapi lakukan secara baik dan juga benar, tidak menyinggung maupun menyakiti yang tidak sama dengan panjenengan. Jadi dulur, orang yang merasa paling benar, paling bersih sendiri itu berpikirlah, benarkah sesuci itu kita sehingga kita mudah sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain ini salah, yang paling benar kita. Dan jangan pernah menganggap, merasa bahwa pasti ibadah yang kita lakukan ini pasti diterima, sedangkan mereka yang berbeda keyakinannya dengan saya pasti tidak terima. Itu salah dulur. Gini nggih, contohnya ketika kita memberi suguhan nggih kepada tamu, suguhan yang terbaik, terenak nggih. Contohnya kita ngasih minum sirup yang paling enak, makanan yang paling enak, tetapi di makanan tersebut ada satu lalat. Dan tamu panjenengan tahu kalau itu ada lalatnya. Kira-kira makanan dan sirup itu dimakan atau tidak kalau tahu ada lalatnya? Mau seenak dan semanis apapun kalau ada lalatnya, siapa yang mau makan? Padahal kita menyuguhkan dengan penuh senang, penuh terbaik lah ya. Tetapi kalau ada lalatnya atau satu belatung saja, gak ada yang mau makan atau meminumnya. Itu manusia loh ya. Sekarang saya kembalikan lagi. Ketika kita merasa ibadah kita itu sudah paling bagus, perbuatan kita sudah paling baik, itu kita suguhkan pada Tuhan nih. Dimana kita merasa pasti ibadah saya diterima, pasti amalan saya diterima. Tetapi ada di mana perbuatan yang busuk satu saja. Kita menyadari itu, kita tahu itu. Apakah suguhan itu diterima? Dengan sengaja kita menyuguhkan. Artinya kita merasa ibadah kita sudah bagus. Tetapi kita ada satu dosa yang mana kita sadari itu salah, tapi terus tetap dilakukan, nggak mau menyadari sama sekali. Pokoknya yang penting aku beribadah, pokoknya aku yang penting melakukan sesuai dengan anjuran agama. Masalah perbuatanku buruk, ya biarin, nggak mau merubah, nggak mau menyadari. Itu sama halnya kita menyuguhkan kepada Tuhan amalan kita dan ibadah kita itu seperti tadi loh, memberikan suguhan minuman yang termanis sekalipun, terenak sekalipun, tetapi ada lalatnya, tidak akan diterima. Terkecuali kita tahu yang kita suguhkan loh kok ada lalatnya, ya sudah saya buang, saya ganti lagi tanpa ada nodanya. Maka tamu kan tidak akan tahu, oh ini minumannya tadi sudah diganti, oh ini minumannya sepertinya manis segar, tentu saja diterima. Yang salah dalam diri kita itu terkadang menganggap pokoknya lek sudah berbuat bagus, berperbuatan buruk itu nanti kalau cuma sedikit dihapus kok. Pokoknya nanti semuanya didedikasikan kepada Tuhan. Nggak peduli yang didapat itu dengan cara yang tidak benar,
dengan cara mencuri dengan cara merampas, dengan cara mencekik, pokoknya asalkan dapat nggih, uang, harta, benda atau apapun itu, cara mendapatkannya seperti itu. Kemudian untuk menutupi dosa-dosanya, yang saya dapatkan ini tak gunakan untuk sedekah, tak gunakan untuk membangun tempat ibadah, tak gunakan untuk menolong orang lain supaya nanti dosaku bisa terhapuskan. Nah, aku jenenge pangeran disogok. Itu namanya disuap nggih. Di mana perilakunya, cara mendapatkan sesuatu dengan tidak benar digunakan untuk suguhan ning pangeran. Nah, iki apa ya ditampa ngono dulur. Cara mendapatkannya saja, hasilnya saja ini tidak benar, digunakan untuk kepentingan agama. Menyadari bahwa itu tidak benar ya. Bakulan obat-obatan terlarang ya. Terus hasilnya nanti untuk bangun tempat ibadah, untuk sedekah. Lah rumangsane pangeran ki apa disogok karo ngono kuwi terus ndang luluh ngono apa piye? Kadang manusia itu logikanya itu ya sudah tahu hal yang buruk tetapi tetap dilakukan, tidak mau berubah. Ning ngono sik rumangsa pener. Nah, itu yang berbahaya ya. Dimana kalau sudah seperti itu, yang ada ini nanti mandangnya dirinya lebih baik, orang lain ini enggak gitu loh. Nah, untuk itu jadikan agama ini sebagai ageman nggih, diugemi, yang mana tidak hanya sebagai pajangan saja. Nah, kalau panjenengan mau lihat baik buruknya orang beragama nggih, maka lihatlah yang pertama dari akhlak dan perilakunya. Apakah sesuai dengan ajaran agamanya? Kalau agamanya ini menyuruhnya berwelas asih, kok sifatnya tidak memiliki welas asih, berarti itu tidak sesuai dengan agamanya. Tidak peduli itu orang yang rutin beribadah, orang yang memiliki pangkat jabatan ya, apalagi yang sebagai pemuka agama. Kalau perilakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran agamanya, nah nanti pasti akan muncul pertanyaan. Tapi kan Fitka, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Ya wajar, manusiawi kalau punya kesalahan ya. Tidak mesti selalu lurus. Iya betul dulur. Tetapi orang yang beragama, kalau salah ya mengakui salah, berbesar hati, mau dihukum sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi kalau menerapkan atau mengajarkan agama, kalau salah hukumannya apa, ya harus sesuai dan tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi kalau selalu diulangi dengan kesalahan yang sama, itu namanya berkedok saja. Karena orang yang benar-benar beragama itu sangat ngepeni perilaku dan adab. Karena itu ageman, bukan pajangan. Tanda yang kedua, dilihat orang yang baik agamanya itu dari konsistennya beribadah. Artinya yang dilakukan ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau rutinitasnya saja, tetapi tulus ikhlas, bukan formalitas. Jadi dulur, yang namanya tulus ikhlas, walaupun tidak dilihat manusia pun dia tetap melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tetapi kalau panjenengan melihat ada orang yang rutin melakukan ibadah hanya karena ada yang melihat, supaya dilihat lebih alim, supaya dilihat bagus, berarti orang tersebut hanya menggugurkan kewajibannya saja atau sebagai formalitas. Kualitas seseorang dalam beragama itu dilihat dari konsistensi ibadah berdasarkan ketulusannya dalam menjalankan.
Yang ketiga, tandanya orang yang baik agamanya adalah pengaruh positif pada lingkungan. Jadi bisa membawa manfaat yang baik pada lingkungannya. Kalau tidak bisa membawa manfaat yang baik, minimal diam ya. Tidak melakukan sesuatu yang bisa memecah belah atau merusak masyarakat ya. Contohnya seperti tindakan kriminal, melanggar norma dan asusila. Tetapi dulur, saat ini tidak hanya itu saja, di mana membuat kerusakan masyarakat itu walaupun tidak melakukan tindakan kriminal bisa dilakukan lewat mulut dan jari, seperti adu domba, memfitnah, menggibah. Ini juga bisa memunculkan kericuhan dalam masyarakat Nah, mereka yang sering seperti ini berarti kualitas agamanya perlu dipertanyakan Agamanya ngajari baik dulur, manusianya. Dan kalau belajar agama itu harus sepaket dengan kemanusiaan supaya segala perilakunya ini itu sesuai dengan ajaran agamanya, juga memanusiakan manusia. Karena faktanya dulur, di mana orang yang pandai sekali beragama hafal dengan isi kitab-kitabnya, tetapi perilakunya ini suka membuat gaduh, suka memecah belah, suka bikin resah. Kan orang yang seperti ini lebih dipercaya daripada orang yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya kalau menuduh orang itu lebih dipercaya karena dianggap orang yang beragama. Lah iki bahaya dulur. Jadi kualitas agamanya itu bisa dilihat dari pengaruhnya di masyarakat, apakah membawa pengaruh positif atau sebaliknya. Tandanya lagi melihat seseorang baik agamanya itu dilihat dari ketulusan dan keikhlasannya, dimana apabila menolong atau membantu orang lain ini secara tulus tanpa pamrih atau tujuannya mencari pujian atau tidak. Kalau suka pencitraan, mencari nama, mencari pujian dan supaya dilihat orang lain atau meminta imbal balik, berarti ini tidak sesuai dengan ajaran agama Karena ketulusan dan keikhlasan itu mencerminkan kedalaman iman seseorang. Dan tanda yang paling menonjol di mana jika ingin melihat baik tidaknya agama seseorang itu dilihat dari tidak mudahnya menghakimi, menghindari penghakiman. Tidak peduli siapapun yang wadul siapapun yang mengadu, itu tidak akan mudah menghakimi, menghindari perdebatan, di mana perdebatan hanya menimbulkan perpecahan, keramaian, pertengkaran. Orang yang agamanya itu baik dan benar itu tidak akan mudah menghakimi seseorang dan juga tidak merendahkan keyakinan orang lain. Mengapa? Karena dia percaya apapun yang dilihatnya itu semua dari Tuhan. Apakah bisa mengambil pelajarannya atau larut dari apa yang dilihatnya? Orang yang agamanya sudah baik dan keyakinannya kuat itu takut dulur menghakimi keimanan seseorang. Bahkan yang berbeda dengannya pun dia tidak berani. Jadi kalau ada orang yang mudah sekali mengatakan maaf seperti kafir lah, murtad lah, musyrik lah, bid'ah lah, tanpa mengetahui sendiri dari orang yang dikatakannya, maka jelas orang tersebut tidak baik agamanya. Mengapa saya berkata demikian? Karena level kecerdasan orang yang beragama itu bisa menimbang apakah perkataannya ini benar atau tidak.
Walaupun benar, tetapi pasti akan disampaikan dengan cara yang baik. Contohnya ya dulur, ketika menyampaikan hal itu salah kepada satu kaumnya, itu ngomongnya ya pada forumnya, bukan di luar forumnya. Artinya ketika menegur, ketika memberitahu, itu ya ada di lingkup yang satu keyakinan dengannya, bukan berbicara tidak tepat pada tempatnya. Contohnya misalkan saya nih ya, saya ngomong, kamu itu syirik. Lah, sedangkan yang saya katai itu mereka yang berbeda keyakinan dengan saya di forum yang general, maka ucapan saya ini salah. Kenapa? Karena saya tidak berbicara pada tempat yang tepat. Berarti saya tidak paham dengan agama saya sendiri kalau saya ngomongnya asal nyeplos di tempat yang bukan tempat saya. Sekarang ini banyak ya di media sosial di mana dikit-dikit bawa-bawa agama untuk menyerang ya, merasa benar sendiri kemudian menyerang orang lain yang tidak sama dengannya. Kadang yang satu agama ini loh terpecah belah ya, ribut sendiri. Ini yang sama loh ya, sama loh. Nah, agamanya sama, loh apalagi dengan agama lain, malah lebih parah lagi. Nah, kalau ingin mengajak, maka sampaikan dengan baik dan benar, dengan welas asih, dengan cinta kasih, dengan damai, supaya bisa diterima dengan baik. Kalau toh tidak bisa diterima, ya sudah, gugurlah kewajiban kita, biarkan saja. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan tepat, sesuai tempat, Nah, bagaimana kalau ada manusia yang tidak seperti saya sampaikan tanda-tandanya itu? Maka agamanya itu hanya dijadikan sebagai pajangan saja. Karena kalau sebagai ageman pasti tahu apa yang mesti dilakukannya, baik buruknya itu sudah paham dan bisa menjaga akhlak dan mulutnya. Mari dulur sama-sama kita menjadi manusia yang beragama, yang sesuai dengan ajarannya, akhlaknya. Sehingga agama tidak hanya sebagai pajangan atau bungkus saja. Ini untuk semuanya, saya tidak berbicara pada satu saja. Jangan menilai dari sampulnya, tetapi dalami isinya.